Oke, selamat sore. Yang pertama, masyarakat Jayawijaya yang ada di Kabupaten Jayawijaya, eh, kami mau himbaukan di sini. Kami bersama Mama Rakyat Balim. Mama Rakyat Balim ini diberi nama oleh masyarakat langsung. Jadi kami bersama Mama Rakyat Balim di sini mau berbincang-bincang sedikit menyangkut dengan perubahan Kota Wamena yang dalam 1 bulan ini. Yang teman-teman beberapa komunitas yang sudah turun bersih-bersih, kita lihat perubahan yang sudah dalam 2 minggu terakhir ini. Mungkin Wamena penuh dengan sampah, tapi mungkin sekarang lihat ada perubahan, mungkin cuaca mulai berubah. Mungkin dingin yang dulu hilang sekarang mulai kembali, mulai dingin. Jadi mungkin perubahan-perubahan ini kita lihat alam juga mendukung. Mungkin pesan dari Mama sendiri, mungkin selama kami turun bersih-bersih jalan, mungkin Mama menilai seperti apa. Mungkin Mama untuk menyampaikan sesuatu, kami kasih kesempatan. Baik, terima kasih buat semuanya teman-teman. Hari ini saya ada di Tugu Salib ya, Tugu Salib di pusat Kota Wamena dengan teman-teman fotografer. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dikoordinir oleh Kakak Iskia dan juga Kakak siapa namanya? Kakak Novalia dan juga teman-teman fotografer semua yang sudah terlibat langsung dalam komunitas kita yang besar, yaitu komunitas Sapu Bersih Kota Dani ya. Nah, komunitas ini hadir atas satu momen di mana setelah Bapak Bupati terpilih kita, Bapak Athenius Murib dan Bapak Wakil Bapak Roni Olopere, di satu hari itu Bapak Bupati itu mau ke gereja di Megapura dan beliau lewat di sini, di jalur ini, di sampingnya kantor Bupati ini. Tapi beliau melihat suatu pemandangan yang kotor, jadi penuh sampah. Nah, setelah itu ini kenapa penuh sampah? Coba divideokan. Nah, setelah kita pergi ibadah, setelah kembali pemandangan yang sama. Nah, setelah itu baru mulai Mama mulai tergerak. Mama panggil siapa ya, anak muda siapa yang bisa menjadi inisiator untuk kita sama-sama menggerakkan kota ini menjadi kota yang bersih kembali. Sejak saat itu kebetulan Kakak Simpson Aso beliau hadir dan Mama nanti kita kerja sama-sama. Mulai hari itu mereka mulai kerja. Kemudian Kakak Hiskia dan teman-teman fotografer, mungkin waktu itu teman-teman waktu itu tidak kenal Mama ya. Ada beberapa teman-teman fotografer. Mama jalan di sini. Nanti mungkin Mama punya foto pertama itu siapa yang simpan? Mama suruh simpan dulu. Mama belum bisa bayar kalian hari ini. Mama bilang fotonya simpan. Sampai kalian tahu, kamu kenal Mama kah? Tidak. Mama maksudnya begitu. Akhirnya teman-teman fotografer Kakak Iskia mulai sampaikan dan kita mulai kerja. Jadi teman-teman mulai kerja di samping kantor Bupati, otonom, terus di Tugu Salib, kita mulai kerja. Jadi itu spontanitas. Jadi Kakak ini spontanitas dari kita masyarakat. Jadi bukan dari pemerintah, belum. Jadi waktu itu hanya inisiatif dan disambut baik oleh beberapa komunitas. Akhirnya kita punya kota yang hari ini kita lihat sudah mulai ternampak wajah kota yang banyak orang bilang, ini loh Kota Wamena yang dulu. Katanya Kota Dani ini kayak begini. Terutama dia punya udara, tadi Kakak Kia bilang, ini udaranya Jayawijaya Wamena kayak begini katanya. Nah, ini sudah kembali. Nah, jadi pesan Mama tadi karena kita sudah memulai, kita tidak boleh berhenti. Kemarin kita sudah sama-sama bersama Bapak Bupati kita sampaikan bahwa kita adalah pejuang-pejuang kebersihan. Jadi kita yang memulai, jadi kita yang akan menjaga terus. Kadang-kadang mulai gampang, tapi untuk mempertahankan itu susah. Jadi kita akan terus menjaga kota ini, karena kita akan tinggal di sini. Kita tidak akan kemana-mana. Kita tempat sudah, kita rumah, kita pohon naik ini sudah. Kita hidup, kita makan ada di sini. Dan kita harus jaga kebersihan kota ini. Himbauan Mama tadi kepada seluruh masyarakat mungkin yang nanti akan melihat komunikasi kita, pembicaraan kita sore hari ini,
untuk kepada masyarakat Jayawijaya, Mama minta untuk kita sama-sama mari kita jaga kebersihan kota kita, mulai dari rumah, ke lingkungan, kemudian ke kota kita seperti ini, sehingga kita bisa menikmati sama-sama keindahan kota Wamena, di mana nanti mungkin para tamu-tamu, turis datang, mereka akan merasakan bahwa kota ini semakin indah dengan apa yang sudah kita kerjakan hari ini sama-sama. Ya, jadi kita saling menjaga, saling mengingatkan supaya kota kita tetap terjaga dan bersih, ya. Karena kalau sudah bersih, pasti kita akan sehat. Nah, kalau kota sudah sehat, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di tempat ini. Jadi mohon teman-teman fotografer yang ada di sekitar Tugu Salib, mari sama-sama kita jaga, kita ingatkan kalau ada yang belum buang sampah pada tempatnya atau yang usaha-usaha yang sedang bekerja berjalan, mari himbau mereka ya, himbau untuk sama-sama kita jaga kota kita ini. Mungkin itu Kakak Kia. Oke, baik, terima kasih Mama. Terus ada satu lagi Mama. Ya. Ini masalah nama Dani ini banyak orang yang bertanya-tanya di luar sana. Ya. Mungkin kenapa harus ada nama Dani itu di lembah ini begitu. Betul. Jadi mungkin Mama juga bisa jelaskan sedikit menyangkut nama Dani ini sendiri begitu. Baik, mungkin itu kalau nama Dani itu memang singkatan ya, yang dibuat mungkin di zaman beberapa bupati yang lalu dan sudah ada. Ingat baik-baik, ini sejarah. Seperti tadi orang tua menyanyi, zaman Albert Dien, zaman YB Wenas, zaman David Tubi, saya ketua DPR, dulu itu disebut Kota Dani. Kota Dani itu apa? Damai, aman, nyaman, indah. Nah sekarang Kota Dani itu kemana? Kita tanya lagi kembali ya. Jadi tapi yang selama ini kita ucapkan adalah damai, aman, nyaman, dan indah. Ya. Nah ini yang sedang kita lagi lakukan, karena kata Dani ini memang sudah dari dulu. Mungkin dari singkatan dari suku Dani, kemudian diangkat menjadi sebuah istilah untuk kebersihan kota kita, menjadi simbol kota kita. Jadi selain kota Wamena, tapi dibilang karena mungkin ada di sini ada suku Dani, terus mereka menyampaikan kata Dani ini pun bisa dibikin dalam bentuk tadi singkatan nama tadi, damai, jadi kota yang damai, kota yang aman, kota yang asri, kota yang nyaman, dan kota yang indah. Jadi seperti itu. Nanti terkait penetapan dalam aturan-aturan mungkin nanti kita minta secara jelas lagi dari pemerintah. Supaya istilah Dani ini kita akan pakai. Jadi komunitas kita pakai nama tadi Kakak. Komunitas Sapu Bersih Kota Dani. Ya. Jadi itu. Jadi Dani itu mungkin mewakili kata Kota Wamena. Begitu. Jadi kita tidak hilangkan Wamenanya, cuman Daninya itu karena ada tadi. Ada kata damai, aman, nyaman, dan indah. Mungkin begitu Kakak. Baik, terima kasih Mama. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan arti dari Dani itu sendiri. Dan yang terakhir Mama, ini ada satu pertanyaan yang sering mereka lontarkan ke media. Mereka mempertanyakan, teman-teman larang kami untuk buang sampah, tapi sampah-sampah ini kami mau buang kemana seperti begitu. Mungkin ada tempat-tempat yang mungkin selama ini kita sudah bersihkan, mungkin ada macam di kantor PLN, mungkin ini ada beberapa titik yang mungkin kita bisa izinkan untuk mereka bisa sementara buang sampah di situ dulu. Baik, terima kasih Kak Kia. Jadi terkait pembuangan sampah ini memang itu nanti dipegang langsung oleh dinas terkait ya, dinas kebersihan, mungkin dinas lingkungan hidup, dan itu nanti bagian dari pemerintah. Nah karena kegiatan kita ini spontanitas, nah beberapa tempat memang kita minta izin ke Bapak Bupati, seperti kemarin di SMA 1 kita minta izin untuk kalau bisa jangan, karena itu lingkungan sekolah. Bagaimana lingkungan depan, lingkungan sekolah ada tempat pembuangan sampah, terus tadi saat pembakaran sampah di situ asapnya masuk ke anak-anak sekolah. Ini akan ada polusi udara di situ, bisa anak-anak sekolah kita bisa sakit. Nah, tadi Mama juga lewat di depan gereja. Nah, kalau ada ibadah tiba-tiba kayak tadi dong bakar sampah. Orang lagi ibadah ada asap sampah yang masuk ke gereja. Ini pasti terganggu. Nah, sehingga terus kemudian di mall.
kemarin memang kita izin kalau bisa ditutup dulu sementara waktu sambil kita menunggu dinas terkait dari pemerintah yang mengatur. Sementara kita tutup, tapi ada beberapa tempat yang memang kita izin untuk pembuangan sampah di kota ini sementara mungkin di masing-masing rumah disimpan karena ada trek sampah yang lewat. Di pagi hari itu atau pagi atau sore hari itu nanti ada jadwal di mana trek sampah dari pemerintah yang akan lewat untuk mengangkat sampah. Nah, tapi mungkin salah satu tempat yang lagi kita coba lihat adalah di pinggiran PLN di sini. Nah, nanti mungkin sementara kita di situ sambil nanti diatur ke depannya seperti apa. Tapi karena kita sudah mulai bersih-bersih, beberapa tempat yang memang harus sementara ditutup dulu untuk tempat pembuangan sampah umum sambil kita menunggu mungkin tadi nanti Bapak Bupati kah, lewat dinas terkait, lewat distrik, kemudian lurah, RT RW, mereka akan sepakat tentang hal ini. Terima kasih himbauan Mama untuk masyarakat Jaya Wijaya secara keseluruhan dan khusus untuk wilayah teman-teman di masyarakat di dalam kota Wamena. Mungkin himbauan Mama, mari kita jaga lingkungan kita dari dalam rumah, ya. Buang sampah, kalau misalnya kita yang suka bersih-bersih, pasti kita tidak mau sampah itu kita berserakan dalam rumah juga. Jadi kita tolong buang sampah, kalau di dalam rumah kita taruh di tempatnya, dan karena sudah ada jadwal pembuangan sampah, tolong dibuang pada tempatnya. Jadi kalau ada mobil sampah atau tempat sampah yang sudah dituju, tolong buang sampah pada tempatnya. Jadi itu himbauan Mama, karena untuk mencegah tadi ada beberapa tempat selokan-selokan jadi banjir. Nanti kalau banjir kita pun yang kena dampaknya. Jadi buat masyarakat di Jaya Wijaya, mari sama-sama kita mulai dari diri kita dulu. Bersih itu dari diri kita dulu. Baru kita jalan keluar, kita kemana-mana, itu kita pasti sudah sangat melihat sesuatu yang berbeda nantinya. Mungkin begitu Kakak Kia ya. Terima kasih banyak. Wah. Wah.